Baik, sekarang kita akan membahas mengenai nilai eigen dan vektor eigen. Jadi, konsepnya untuk setiap matriks persegi A, jadi ada matriks persegi A, maka ada skalar suatu nilai skalar dan suatu vektor X yang tidak nol memenuhi persamaan A kali vektor X sama dengan skalar lambda kali vektor X. Nah, ini merupakan persamaan yang mana lambda itu merupakan nilai eigen dan X itu merupakan vektor eigen dari A. Ini nilai eigen dari A yang berkorespondensi dengan lambda. Jadi yang berhubungan dengan nilai eigen lambda. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan nilai eigen dan vektor eigennya? Kita menggunakan persamaan ini. Jadi dari persamaan ini kita tulis dulu memperoleh lambda dan vektor eigennya. Nah, kita gunakan persamaan AX sama dengan lambda X vektor X. Ini bisa kita uraikan menjadi AX vektor X sama dengan lambda kali identitas kali vektor X. Kan seperti ini. Nah, selanjutnya kedua ruas kita kurangkan dengan lambda IX. Nah, seperti ini. Hasilnya AX vektor X kurangi lambda IX vektor sama dengan 0. Nah, hasilnya A min lambda IX kayak gini sama dengan 0. Nah, karena tadi kita tahu bahwa vektor X tidak boleh merupakan vektor 0, maka ini solusinya tidak boleh solusi yang trivial. Jadi kita tidak membolehkan solusi ini solusi yang trivial. Sehingga agar menjadi solusi yang non-trivial, maka agar solusinya non-trivial, maka A min lambda ini harus tidak memiliki inverse, kan gitu ya. Nah, jadi kalau A min lambda ini memiliki inverse, artinya bisa dipindah ke sini, pindah ruas, atau kedua ruas dikalikan dengan inverse-nya. Nanti akan diperoleh X, vektor X-nya pasti vektor 0. Ya, vektor 0, 0, 0 yang artinya solusi trivial dan tidak memenuhi definisi. Nah, oleh karena itu harusnya A min lambda I tidak boleh memiliki inverse. Nah, tanda kalau dia tidak memiliki inverse salah satunya yaitu salah satunya nilai determinannya itu sama dengan 0. Nah, ini merupakan cara untuk memperoleh lambda. Jadi dengan menggunakan nilai determinan sama dengan 0 ini, maka kita akan memperoleh lambda-lambda yang akan menjadi nilai eigennya. Dan di situ kita akan memperoleh beberapa vektor eigen. Nah, persamaan ini dikatakan juga sebagai persamaan karakteristik. Ini dikatakan juga sebagai persamaan karakteristik. Akan diuraikan di statistika matematika yang mana lambda itu ada kaitan erat dengan keragaman suatu data atau banyaknya informasi pada data itu. Nah, sekarang setelah kita memperoleh nilai lambda, maka kita bisa memperoleh vektor lambda dengan menggunakan persamaan ini. Ya, kita menggunakan persamaan awal itu kita akan memperoleh vektor lambda. Biar tidak terlalu memusingkan, kita langsung simulasi perhitungan saja. Misal A sama dengan 1, 2, min 1, 4. Maka nilai lambdanya, nilai eigennya kita peroleh A min lambda I. Kan seperti ini ya.
Berarti 1 min lambda, 2 min 1, 4 min lambda. Nah, seperti ini. Itu nanti ekuivalen ini harus sama dengan 0, ekuivalen dengan nanti akan diperoleh suatu persamaan lambda kuadrat min 5 lambda plus 6. Itu nanti sama dengan 0, sehingga lambda 1 sama dengan 3 dan lambda 2 sama dengan 2. Jadi kita memperoleh dua nilai eigen, yaitu 3 dan 2. Nah, sekarang kita mencari vektor eigen. Katakanlah vektor 1 yang berkorespondensi dengan lambda 1, kan gitu ya. Nah, caranya berarti A min lambda I kalikan vektor sama dengan 0, kan seperti tadi. Nah, berarti karena kita mencarinya vektor eigen 1, berarti lambda yang dipakai lambda 1. Berarti hasilnya 1 min 3, 2 min 1, 4 min 3. Sekarang kita misalkan vektor ini sama dengan A1 B1, seperti itu ya. Berarti ini A1 B1. Nah, nanti akan diperoleh hasil perhitungannya. Ini vektor juga, vektor 0. Berarti min 2 X1 plus 2 X2 min X1 plus X2 nanti seperti ini sama dengan 0, 0. Nah, dengan menggunakan mungkin metode eliminasi atau substitusi dan lain sebagainya, kalian akan mendapatkan nilai bahwa X1 itu sama dengan ini A. Maaf, harusnya A1, ini B1, ini A1 B1. Nah, gini. Jadi nanti akan diperoleh A1 sama dengan B1. Nah, jadi kita dapatkan apa? Lambda vektor eigen 1 sama dengan A1 B1, yang berarti A1 A1 bisa kita ibaratkan seperti ini, sama dengan A1 11. Bisa seperti ini. Nah, agar menjadi vektor yang normal, maka ini A1 bisa dipilih A1 sama dengan 1/2. Jadinya nanti akan dipilih 1/2. Nah, seperti ini.